Wah, kita lihat nih ya, kita bacakan berita mengenai no freelance PKB dan PKS ini ya. Mengatakan ada berita mustahil katanya PKB dan PKS itu gabung tanpa kursi menteri ya. Saya katakan no freelance ya. Oke, coba kita bacakan ya. Republik Merdeka, mahar politik yang diminta Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Partai Nasional Demokrat Nasdem, kalau nggak salah Partai Nasdem saja namanya ya, tidak dipanjangkan, berupa jatah kursi menteri berpeluang menopang elektoral presiden dan wakil presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ke depan. Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farhan melihat koar-koar Nasdem dan PKB mengenai jatah menteri wajar jika benar-benar diminta bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Pasalnya dia memandang simbiosis mutualisme dalam politik merupakan suatu hal yang lumrah. Karena di satu sisi PKB dan Nasdem punya hasrat mendapat akses kekuasaan. Sementara Prabowo Gibran sedang merancang membangun koalisi yang kuat untuk pemerintahnya 5 tahun ke depan, termasuk untuk Pilpres 2029. Jika bergabung, Nasdem dan PKB tentu akan mendapatkan akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi untuk menopang target-target dan kepentingan elektoral ke depan, ujar Yusak kepada kantor berita politik RMOL. Oleh karena itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang itu meyakini PKB dan Nasdem tetap mendapat jatah kursi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Meskipun menurutnya pada Pilpres 2024 kemarin dua partai itu bukan barisan partai politik pengusung dan pendukung Prabowo Gibran. Rasanya tidak mungkin Nasdem dan PKB bergabung jika tidak mendapatkan jatah menteri. Soal jatahnya berapa yang ideal tentu di bawah partai-partai pendukung Prabowo yang memiliki kursi di parlemen DPR yaitu Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat, tutup Yusak. Ya, Sobat Era sekalian, ini soal PKB dan Nasdem ya. Tentu memang para pendukung perubahan barangkali sudah mulai sakit perut kalau membahas Nasdem dan PKB ya. Tetapi kan politik nggak mungkin kita biarkan saja berlalu tanpa pembahasan ya. Karena itu menurut saya ya kita perlu membahasnya lah ya. Masa kita tidak bahas sama sekali ya. Dan mudah-mudahan Sobat Era sekalian bersabar ya untuk mau mendengarkan hal-hal seperti ini. Karena urusan Republik Indonesia ini bukan urusan Anies saja, tapi urusan yang lain-lain juga. Betapapun kita tidak mengakui Prabowo Subianto, tapi de facto memang Prabowo Subianto sudah menjadi presiden sekarang dan de jure sebentar lagi 20 Oktober. Ya, walaupun kita yakin didapat dengan cara curang, tetapi ya dia sudah ditahbiskan sebagai pemenang dan akan memerintah kita 280 juta rakyat Indonesia dengan janji kaitannya untuk mesejahterakan rakyat Indonesia. Karena dia tidak ingin Indonesia itu terpuruk rakyatnya, miskin rakyatnya. Jadi dia mau menghapuskan kemiskinan dan mensejahterakan rakyat. Itu katanya ya. Nah karena itu kalau kita kaitkan dengan bergabungnya PKB dan Nasdem ya mudah-mudahan niatnya tulus juga. Walaupun saya katakan no freelance, tidak ada makan siang yang gratis ya. Semua makan siang harus dibayar. Dibayar dengan apa? Dibayar dengan kursi. Anda mau duduk makan siang bersama tetapi kemudian harus ada kursi yang ditempatkan atau dikasihkan kepada Anda. Jadi sobat semuanya, sekali lagi PKB dan Nasdem itu partai yang sudah menyatakan mendukung Prabowo Gibran meskipun bukan partai pengusung dan pendukung 02. Bahkan saya katakan ini mencederai perasaan pendukung 01. Tapi kalau Anies sendiri tidak mempermasalahkannya, ya kenapa? Hanya kita itu wajar ya saya kira. Karena menurut saya pendukung Anies lebih penting daripada Anies sendiri. Karena Anies bukan apa-apa dibanding kalau tidak ada pendukungnya kan. Jadi kita rakyat berhak lah. Ya, rakyat yang memilih Anies Baswedan berhak marah ya, berhak protes menurut saya ya.
Karena pemegang saham sesungguhnya dalam proses pemilihan itu adalah pemilih, voters ya, bukan calonnya. Calonnya nggak ada apa-apanya kalau nggak ada votersnya. Karena itu kita tanyakan kepada voters, apakah mereka ingin PKB dan Nasdem bergabung dengan pemerintahan, ataukah mereka kemudian membiarkan dengan kemarahan misalnya, dan tidak ingin dua partai ini mendukung Anies kembali di Pilkada DKI, kan bisa kita lihat sesungguhnya ya. Sobat era sekalian, tadi ada 2 polling yang saya buat ya, yang menurut saya akan bacakan kembali. Apakah Anda setuju Anies Baswedan ikut Pilgub Jakarta? Dari 6.000 yang voting, yang setuju 55%, tidak setuju 41%, dan ragu-ragu 4%. Kemudian alasan Prabowo nyapres berkali-kali karena ingin menyejahterakan rakyat. Anda percaya? Yang percaya itu cuma 18%, yang tidak percaya 82%. Ini tantangan bagi Prabowo ya, Proboro ya. Ya, sahabat era sekalian, kalau saya tanyakan apakah Anda setuju PKB dan Nasdem bergabung, saya kira jawabannya sudah jelas ya, mayoritas tidak setuju. Tetapi sekarang mungkin sudah skeptis ya, sudah skeptistik. Jadi kalau sudah skeptis ya, saya kira jawaban yang berbeda barangkali justru akan kita dapatkan. Yaitu mereka setuju PKB gabung dan sudah tidak lagi menjadi partai yang bisa diandalkan di masa depan. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian dalam konteks ini. Tadi sengaja ya, lagunya soal pemimpin adil. Di situ ada Caimin ya. Kemudian ada pidato Surya Paloh juga. Tetapi rupanya mudah sekali lupa dengan agenda perubahan. Ya, seperti kata ini, seperti kata apa ya ibaratnya? Kata-kata yang pernah dilontarkan oleh Barack Obama. Change, yes we can, dia bilang kan, perubahan ya kita bisa. Tapi kemudian pada periode kedua orang-orang sudah mengatakan Anda sudah berubah ya, he has changed. Anda sudah berubah ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Berat memang bagi Sobat RH sekalian untuk move on ya, dari soal-soal yang terkait dengan di luar Anies Baswedan ya. Oke. Kardus ada pengkhianat pemilih Nasdem PKB. Bang Refli, muka Imin jangan ditunjuk publik buat nek tak ada prinsip apa. Kemudian Golkar selalu di pemerintahan dengan alasan kekaryaan. Bagaimana pandangan Pak Bang Refli? Apa ini ideologi partai atau terkesan mau enaknya sendiri? Ya, tapi bagaimana buktinya dia kursinya tetap banyak, gimana coba? Dengan kepragmatisan Golkar selalu di urutan ke-1, ke-2, ke-3 paling buruk ya. Lalu kita mau menghujatnya, makanya pragmatisme politik itu didukung karena rakyatnya mendukung. Tapi ya bisa saja karena money politics kan, ya. Jadi ya nggak bisa kita bentuk partai idealis di republik yang penuh dengan money politics ini ya. Kemudian coba lihat ya, Golkar pada tahun 1999 masih nomor 2 walaupun dihujat sana sini. Kemudian pada tahun 2004 dia nomor 1 bahkan, ya kan? Pada tahun 2009 nomor 2 dia. Setelah Demokrat, kemudian nomor 2014 nomor 2. Nomor 2019 nomor